Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Tahsin Al-Quran Bapak Marsudi, juga jamaah sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup kita penuh dirahmati Allah, diberkahi Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita syukur terhadap segala nikmat karunia Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga hendaklah memperbanyak sholawat salam untuk kekasih Allah, utusan Allah, suri tauladan kita semua, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang setia sampai yaumil qiyamah. Dan semoga kita yang gemar memperbanyak sholawat salam kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita semua nanti di yaumil qiyamah akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk awal bulan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Nah, sesuai juga dengan majlis kita, namanya tahsin Quran, artinya baca Quran harus bagus gitu ya. Bukan bagus suaranya, bukan bagus lagunya, tapi bagus dalam artian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan juga kita memberikan hak-hak Al-Quran dibaca dengan benar. Jadi kita harus menunaikan hak-hak Quran gitu, hurufnya, tajwidnya, wakofnya di mana, itu haknya Quran dibaca dengan seperti itu. Berarti kalau Quran punya hak dibaca dengan benar, berarti kita punya kewajiban untuk membacanya dengan benar. Maka agar kita bisa menunaikan kewajiban membaca Quran, maka menuntut ilmunya agar baca Quran benar itu hukumnya apa? Wajib. Gitu. Jadi insya Allah karena saya belajarnya di pesantren Kempek langsung dari Ki Umar Soleh almarhum, maka cara agar baca Quran pas gitu, panjang pendeknya, juga makhraj hurufnya, saya akan mengikuti metode cara baca di sana, itu ya, lagamnya itu biar ngepas. Nah, saya contohkan ya, nanti baca bareng-bareng aja gitu. Jadi gini, emang harus kelihatan, mulutnya harus tahu. Gini ya, a mangap ya, a u, kalau u harus u mencu, mulutnya mencu, a u zu gitu ya. Kenapa harus zu? Karena memang zal kan mulutnya gitu ya, zal dikasih doma jadi baru mencu, zu. Kalau gini auzubillah kayak kiroat itu, berarti haknya zal itu haknya Quran nggak kebaca. Nah, ini penting, ini malah ya baguslah nanti Pak Ridwan disebarluaskan, karena saya prihatin sekarang ini masih ya banyak sekali di masjid-masjid musola ngimamin baca Quran berantakan. Prihatin dan menghiris hati saya, ini didengerin orang banyak loh ini. Kalau sekarang kan ngimamin pakai speaker ya. Jadi cobalah tahsin ini dari apa? Jadi terdepan, memberikan contoh dan juga ajarkan ke yang lain. Jangan diam saja, harus benar. Kalau baca Quran itu lupa gitu sesekali kan, kalau bacanya surat yang sama, ayat yang sama, salah berulang-ulang, berarti emang belajarnya ngapalinya begitu salah. Nih, saya ulang lagi ya, a itu bunyinya ya, a'udzu. Kalau au di sini huruf halak, huruf tenggorokan harus ngerem ya, au gitu ya. Au karena masih banyak yang a'udzubillah ya, hamzah dua-duanya. Ada juga yang a itu bau ain, ada angin dari hidung, au gitu ya. Jangan au gitu, jangan. A dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang terus nanti Bapak-bapak ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kenapa harus nir gitu? Memang hukum baca ro dalam tajwid itu ya, tajwid sambil jalan aja ya, biar inget gitu pas bacanya. Baca hukum ro itu ada dua hukumnya. Yang pertama, baca ro itu harus tarkik, tipis bergetar. Ingat ya, kalau tarkik tipis bergetar. Kenapa dibaca tarkik? Artinya prakteknya tipis bergetar. Nah, ro ini apabila dia sebelumnya, ya kan, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh gitu ya. Dan selainnya di depannya selain huruf isti'la yang bunyinya o ya, kayak sod gitu, kayak do, to, itu memang bacanya jadi tebal walaupun kasroh. Misalnya contohnya kayak labil mir sod, ya mir kan itunya kan mimnya kasroh, ya kan, ada ro mati terus ketemu sod huruf isti'la namanya, huruf yang o bunyinya bo, po gitu. Tapi kalau di Fatihah atau sebelumnya kayak tadi a'udzu, ya kan, a'udzubillahi minasyaiton, nun kasroh, ada ro, ya kan, ro tasjid. Nah, maka harus dibaca tarkik, tipis bergetar. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya, itu tarkik. Kalau yang kedua baca ro itu hukum tafhim namanya. Apa namanya? Tafhim. Iya, cara bacanya, prakteknya tebal tanpa getar. Di Qur'annya contohnya, kalau sebelum ro mati atau tasjid, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau doma. Kayak Rasulullah. Ro-nya harus dibaca jangan gitu, jangan getar. Nah, misalnya rohnya dimatikan, ada huruf ba yang berharokat fathah yang selalu kita baca dalam sholat. Allahu akbar. Baca tafhim itu kalau di pondok itu memang bibir bawahnya harus agak ke depan, baur gitu. Kalau mangap bar pasti getar, baur gitu. Jadi ro-nya tetap bibirnya getar tapi suaranya tidak. Jadi Allahu akbar, baur gitu bacanya. Nah, nggak apa-apa sebenarnya belajar itu ya, kalau sambil ngaca di rumah ya jelek-jelek biarin lah begitu mukanya, tapi baca Qur'annya jadi, nah itu. Dan kalau nantinya diberi umur panjang, insya Allah kulit wajahnya tuh agak awet kencengnya karena senam muka gerak. Beda coba aja kalau ada orang yang biasa aja lah, nggak pernah gerak urat-urat wajahnya, apalagi sering murung gitu, ngelamun, cepet tua itu, cepet mati. Baca Quran tuh happy, asal makhrajul hurufnya gitu, keluarnya huruf dari tenggorokan, dari mulut apa tuh, haknya Quran sampaikan gitu loh, haknya Quran sampaikan gitu ya. Jadi tafhim sama tarkik, baca huruf ro ya. Nah, tadi contohnya ya salah satunya saja, nanti kita lihat di Qur'annya ya. Jadi kalau sebelum ro, tasjid atau sukun atau mati berkarokat kasro di bawah itu dibaca tarkik, tipis bergetar. Tapi kalau sebelum ro mati atau tasjid ada huruf yang berharokat fathah atau doma. Itu ya penjelasannya itu seperti itu. Ini ya nggak nyatet tapi harus dicatat di otak langsung nih berarti. Kalau Mas Dalari bener tuh. Entarnya jadi kalau lupa dilihat, oh tarkik tipis bergetar. Contohnya begini. Tapi ntar kalau baca Quran, bawa Quran masing-masing, insya Allah nanti. Jadi dilanjutin dulu ya. Saya contohin lagi terus ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak tuh harus jelas itu.
Jangan bis, jangan asal. Bis, jadi dua bibir banyak kan. Bismillah, gitu ya. Antara a tadi a'udzu sama la itu harus sama suaranya, mangapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kok bacanya begitu? Emang hukum tarkik begitu gitu. Tapi ini dalam belajar ya. Dalam praktek memang saya juga menyarankan kalau jadi imam sholat atau apa ya, yang nggak perlu sepraktek ya, tipis bergetar seperti ini. Cuma dibedakan aja cara bacanya, yang ininya, yang tafhimnya yang tebal, ya kan? Nah, nanti ketemu. Langsung dulu ya. Ingat ya, lam ini bukan huruf qalqalah. Jadi jangan alhamdulillah. Lidahnya jangan dijatoin, langsung ke ha gitu ya. Itu masih banyak yang alhamdulillah. Sekilas benar, menurut orang awam benar sekilas. Kalau saya paham betul itu mantul. Itu kan berarti nggak menunaikan hak Quran kan? Lam ini bukan huruf qalqalah, nggak mantul. Kenapa dibaca mantul? Kan gitu. Jadi seharusnya tidak mantul dibaca mantul. Benar apa salah? Salah. Jadi memang Islam tuh harus jelas. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar-benar begitu, ya. Jadi masih banyak yang alhamdulillah lagunya diayun gitu, kayaknya lagunya enak gitu suaranya, padahal masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang baca tafhim ya. Fathah ketemu ro. Ro-nya tasjid ya. Aur. Ya, aur gitu ya. Kayak tadi bibirnya gini, aur gitu. Aur gitu baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah ketemu contohnya ya, ada akbar, ada ar. Ar kan hidup ya, ronya bertasjid, harokat fathah. Kalau tadi akbar, ro-nya sukun, ya kan? Ba-nya fathah. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Nah, di sini masih banyak juga yang malik yaumiddin. Padahal baca Quran tuh nggak ada, bunyi o tuh nggak ada. Kecuali yang latak manno itu juga bacaan imala itu antara a dan o. Nah, jadi kalau ada wawu mati sebelumnya wawu bacanya bukan wawu mati terus fathah, harus u bunyinya, maliki yaumiddin. Paham ya? Ayo bareng. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Jadi harus itu. Walaupun ada yang berpendapat di ujungnya tenggorokan. Kalau khako di tengah, tapi karena saya punya guru, Bapak juga belajar sama saya, yang bertanggung jawab guru saya. Kalau ha itu di dada, getar. Makanya insya Allah yang hanya sampai dada nggak kena penyakit itu. Apa dada itu maksud macam pernapasan segala, jantung apa? Karena dia getar. Harus gitu, gitu. Iya. Karena kalau di tengah-tengah nanti bacanya harokatnya mimnya. Kalau doma kan u. Mim, doma, mu. Nah, terus sinnya mati. Bilang sinnya kan nggak baca sa, nggak si, nggak su kan? Harus mati sin. Nah, berarti harusnya mus. Ini nih, mus. Iya, mus. Mimnya u, terus sinnya nyengir, mustaqim. Gitu. Paham nggak? Diulang nih, ini nih, sambungin. Ihdinas
siratal mustaqim. Mustaqim gitu. Kok bisa begitu? Lah baca biasa juga tetap mulutnya kalau udah terbiasa begitu. Ihdinas siratal mustaqim gitu, mustaqim. Pelan juga sama. Karena memang harus benar gitu. Ya. Jadi mustaqim. Ayo bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, shod harokatnya iya, kasroh. Susah lagi sebenarnya belajar tuh. Kalau sin mah gampang, tinggal nyengir si, itu ya. Shin juga sama kan, emang shin mulutnya begitu ya, shi, itu kan gampang. Nah, kalau shod mulutnya monyong jadi i, coba. Ya, jadi harus shodnya tunaikan dulu haknya. Shod jadi si, gitu ya, si, sweet dulu. Sirotol, ya, sirotol ladzina an'amta alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, jangan ghai ya, kan lagi-lagi nggak ada Quran tuh harokatnya sama o tuh nggak ada, atau gitu nggak ada. Cuman a i u. Jadi kalau ada harokat huruf isti'la yang o bunyinya o gitu, terus sesudahnya ada huruf ya yang mati, ya kan, harus i bunyinya. Jadi harus ghairil, ghai ya, i kan nyengir, ghairil maghdubi gitu ya. Nah, sama kayak kita kalau doa kunut di subuh itu kan dulu masih banyak yang Allahumma hdini fiman hadayat gitu ya, wa'afini fiman afayat gitu ya. Nah, pakainya i, ya kan. Jadi faid gitu ya, kan fa ada yang mati. Juga sama yang huruf yang harokatnya fathah terus berbunyi o, kayak sod to bo zo, go, semuanya sama. Ujungnya kalau ada ya harusnya bacanya i gitu ya. Nah, kalau fathah ketemu wawo harus bacanya u gitu ya. Paham ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Nah, sekarang di Fatihah juga ada mad. Nah, mad itu tanda panjang yang wajib, atau mad tobi'i. Tobi'i itu tabiat, tobi' itu tabiat, bacanya harus seperti itu. Artinya harus 2 harokat setengah. Baca mad wajib kan namanya mad wajib ini, panjang wajib. Kalau tidak ditunaikan, artinya berarti melalaikan kewajiban. Hukumnya apa? Bicara hukum. Kalau meninggalkan kewajiban apa? Iya, dapat apa? Dosa. Kalau ditunaikan dapat. Nah, di dalam ilmu tajwid itu yang kita pelajari ya, kalau di pesantren membuat bocah-bocah sih ya, kita juga bocah-bocah tua lah kan ya. Makanya hidayatus sibyan ya, hidayatus sibyan. Jadi hidayah petunjuk ya kan, ilmu tajwidnya sibyan tuh anak-anak kan gitu ya, anak-anak. Itu siapa yang baca mad tobi'i itu ya, kepanjangan, artinya sampai 3 harokat atau 3 harokat setengah atau 3 alif bilangnya begitu, itu hukumnya makruh. Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan dapat, kalau dipanjang-panjangin berarti nggak baik. Kenapa nggak baik dilakukan? Kan gitu ya kan? Kalau nggak baik ya tinggalkan kan gitu. Nah, kalau dihilangkan mad wajib ini, nggak ditunaikan, bacanya disenggol aja gitu loh, dibablasin, nggak ditunaikan, berarti meninggalkan wajib, hukumnya haram. Kalau melakukan keharaman berarti, nah itu, jadi berarti sama nggak dosanya dengan minum khamar? Kalau meninggalkan mad tobi'i, sama nggak? Jawab. Oh, bicara hukum mah jangan takut-takut dibilangin. Ya sama dosanya, sama. Dosa juga. Nah, maka itulah pentingnya baca Quran. Masih banyak yang harusnya panjang. Nah, maka nih
setiap mad wajib harus sama. Nih, saya kembalikan lagi ya, saya lengkapin. A'udzubillah. Doma ada wawo, mad tabi'i. Kan tandanya kan 3 mad tabi'i itu. Kalau fathah berharokat a, bunyi a ada alif depannya. Kalau i ada ya mati atau ya sukun lah gitu. Kalau u atau doma tandanya wawu mati. Nah, lihat di sini. Dan juga gantinya alif itu ada yang harokatnya berdiri ya, fathah. Berdiri di atas atau berdiri di bawah kasroh. Atau doma kan angka 9 kalau saya bilang. Tapi kalau mad tabi'i u-nya kebalik jadi angka 6. Ya. Nah, sering nemuin di Quran nggak ya? Berarti baca Quran berarti emang karena sering nemuin. Coba tanya sama yang nggak sering baca Quran nggak nemuin. Berarti ini alhamdulillah padanya. Nih, a'udzubillah sama nggak? Amalannya. Jadi itu dikempek tuh gentakannya begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada 3 tuh ya. Harus sama tuh, harus sama. Ayo bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.